Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk melanggengkan penjajahannya. Salah satunya dengan membentuk kantor untuk urusan orang pribumi dan Arab. Lembaga yang didirikan pada 11 Januari 1899 di bawah komando langsung oleh Snokhurgronje, advisor atau penasihat Gubernur Jenderal Belanda. 2 tahun kemudian, Ratu Wilhelmina pada pidato pelantikannya 17 September 1901 menyampaikan tentang kebijakan politik etisnya. Salah satu kebijakan dari politik etis yang dipengaruhi oleh keberadaan lembaga think tank merupakan pendidikan. Dalam sejarahnya, aspek pendidikan adalah salah satu cara terhadap pelemahan umat Islam yang paling efektif. Di antara sekian tokoh yang pernah memimpin lembaga ini, yaitu sosok dari Snokhurgronje yang dinilai sebagai orang yang berpengaruh. Ia dianggap sebagai peletak dasar kebijakan Belanda terhadap umat Islam. Ibnu Agnia dalam Snokhurgronje mengenal lembaga think tank di era kolonial mengemukakan ada 3 hal utama saran dari Snokh kepada pemerintah kolonial. 3 hal itu diantaranya berkaitan dengan politik Islam ala Snokhurgronje. Pertama, Islam sebagai agama ritual. Kedua, Islam sebagai sistem kepercayaan. Dan ketiga, Islam sebagai ideologi politik. Ibnu Agnia mengatakan, terhadap Islam nomor 1, hendaknya pemerintah kolonial memberikan kebebasan seluas-luasnya dan jika mungkin didorong agar lebih semarak. Terhadap Islam nomor 2, Snokh memberikan masukan agar pemerintah bersikap mengawasi dan juga mengarahkan. Sedangkan terhadap Islam nomor 3, Snokh merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak memberikan ruang sedikit pun alias dihancurkan. Salah satu contoh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas saran dari Snokhurgronje merupakan lahirnya Ordo Nasi Guru pada tahun 1905. Selain itu, pendidikan ala Barat dinilai sebagai celah untuk melemahkan umat Islam. Menurut Snokhurgronje, pendidikan Barat merupakan cara yang efektif untuk mengurangi dan juga menaklukkan pengaruh Islam di Indonesia, ungkap dosen Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, M. Syarif dalam politis etis pemerintah kolonial Hindia Belanda dan pengaruhnya terhadap pesantren. Syarif dalam keterangannya mengutip pendapat Alwi Shihab, membendung arus respon gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia. Misi terselubung yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di bidang pendidikan ialah menyebarkan agama Kristen. Pendidikan Barat yang menjanjikan pekerjaan dinilai sebagai pendidikan yang modern, sementara pendidikan ala pesantren sebagai pendidikan tradisional yang akhirnya ditinggalkan. Pada periode politik etis, para ulama dan juga kiai berada dalam pengawasan pemerintah kolonial. Setiap kepala daerah diminta melaporkan jumlah guru dan juga muridnya kepada pemerintah kolonial. Kantor für Inlandsizaken merupakan lembaga yang bekerja di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan juga Agama. Sebagai lembaga penasehat pemerintah kolonial, Head Kantor für Inlandsizaken juga memiliki hubungan yang erat dengan sejumlah departemen lain, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah bangsa pribumi yang mayoritas beragama Islam. Pertama, dengan Departemen Dalam Negeri. Hal ini berkaitan dengan masalah administrasi umat Islam di Hindia Belanda. Kedua, Departemen Kehakiman beserta Jaksa Agungnya. Mereka sering meminta saran atas masalah hukum bagi umat Islam. Ketiga, Departemen Keuangan berkaitan dengan pajak hingga masalah wakaf yang merupakan bagian dari pelaksanaan hukum Islam. Di samping itu, Head Kantor für Inlandsizaken juga memiliki hubungan yang erat dengan sejumlah konsulat Belanda di luar negeri, terutama di negara-negara Islam. Beberapa kantor konsulat tersebut diantaranya berada di Jeddah, Turki, Kairo, Kalkuta, dan juga Singapura. Sepanjang kiprahnya pada tahun 1899 hingga 1942 sebagai kantor penasihat, Head Kantor pun Inlandsizaken dipimpin langsung oleh para intelektual alumni Universitas Leiden. Beberapa nama diantaranya yaitu Snokhurgronje,
yang memimpin pada tahun 1899 hingga 1906. Kemudian si Ahezu pada tahun 1907 hingga 1913 dan pada tahun 1917 hingga 1920. Lalu ada The Airings pada tahun 1913 hingga 1916. Lalu ada R. Acorn pada tahun 1921 hingga 1926. Namun ada jeda pada tahun 1923, yaitu ada Gobi pada tahun 1923 dan pada tahun 1927 hingga 1937. Lalu G.F. Chipper pada tahun 1937 hingga 1942. Lalu ada B.J. Schrick pada tahun 1920 hingga 1940. Lembaga ini menunjukkan sejumlah peranannya terhadap umat Islam di Hindia Belanda. Berikut beberapa peranan lembaga penasihat milik pemerintah kolonial Belanda terhadap umat Islam. Dikutip dari organisasi Kantor Fund Inlandse Zaken, karya Asep Rohim dari UIN Gunung Jati, Bandung. Ada 5 peranan lembaga tersebut yang mulai dari mengatur masalah kas masjid, pembangunan masjid baru, hingga pemburuan guru agama. Pertama, dari kas masjid. Pengelolaan kas masjid. Pada era ini terdapat campur tangan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial membentuk panitia kas masjid yang diketuai oleh bupati. Ironisnya, atas saran dari Snokkurgrondje, pemerintah kolonial tidak bertanggung jawab atas pengadaan kas masjid, terutama bagi masjid-masjid yang tidak memiliki kas. Kas masjid pada masa itu bersumber dari uang nikah, zakat, wakaf, dan juga sedekah. Kedua, pembangunan masjid baru. Pembangunan masjid ini senantiasa diwarnai oleh polemik. Pembangunan masjid bagi umat Islam sangat tidak mudah. Ketiga, pemburuan guru agama, ulama atau kiai. Hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa dari pemberontakan kaum santri pada peristiwa di Cilegon, Banten tahun 1988. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial juga sangat mengawasi setiap mereka yang pulang dari haji. Keempat, persaingan Islam Kristen di Batak. Pada masa itu aksi kristenisasi mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial. Hanya saja khusus di Batak, pemerintah kolonial memberikan dukungan yang penuh. Presiden Tapanuli mengakui bahwa sikap netral di bidang agama akan berakibat gagal total dari Zending di daerah ini. Sebaliknya, kemenangan Kristen pasti akan terwujud bila dibantu sepenuhnya oleh pemerintah, ungkap Asep. Yang kelima, larangan pembukaan sekolah Muhammadiyah. Pendirian sekolah Muhammadiyah di sejumlah wilayah seperti di Sekayu, Palembang tahun 1926 dan di Kubang, Sumatera Barat pada tahun 1930. Insiden tersebut membuat pimpinan pusat Muhammadiyah melayangkan protes yang keras terhadap kantor Fund Inlandse Zaken. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.